Sebelum kita masuk materi sumber arus listrik, Ibu mau mengingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat apa yang menyebabkan arus listrik itu dapat mengalir? Coba angkat tangan. Yang dapat menjawab dapat nilai tambahan. Coba. Adanya gaya beda potensial. Adanya beda potensial listrik. Oke. Nah, supaya anak-anak Ibu bersemangat, coba ikutin ya. Ini ada video nih. Anda dicobakan videonya tadi. Video tadi itu untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan kanan sehingga nanti anak-anak bisa konsentrasi belajarnya. Karena siang hari itu cenderung kita nanti agak sulit konsentrasi ya. Jelaskan 2 macam elemen listrik. Yang ketiga melalui kelompok dan studi literasi. Serta didik dapat menjelaskan prinsip kerja elemen listrik. Yang keempat, melalui presentasi, peserta didik dapat mengkomunikasikan hasil penyelidikan tentang sumber arus listrik. Nah, adapun acuan materinya ada 3. Yang pertama itu macam-macam sumber arus listrik. Yang kedua, macam-macam elemen listrik. Yang ketiga itu prinsip kerja elemen listrik. Apa manfaatnya kita belajar hari ini? Jadi nanti setelah Anda semuanya belajar, nanti akan diperoleh manfaat. Yang pertama, dapat mengetahui berbagai contoh sumber arus listrik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, dapat mengetahui komponen penyusun sumber arus listrik itu apa saja, serta bagaimana cara kerjanya. Untuk menyelesaikannya, anak-anak Ibu nanti berdiskusi di dalam kelompoknya. Nah, ini ada video lagi. Coba disaksikan videonya nanti sambil menyaksikan. Coba Anda lihat apa saja yang nanti bisa kita munculkan pertanyaan dari video ini. Kita lihat pembuatan baterai karbon seng dulu ya. Untuk proses pembuatan baterai jenis ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bahan karbon berbentuk serbuk dan bahan seng. Untuk bahan karbonnya berasal dari campuran serbuk karbon, senyawa mangan, dan larutan elektrolit. Semua bahan ini diaduk selama 20 menit sampai tercampur rata. Hasil pencampuran serbuk karbon bakal menjadi kutub positif dari baterai. Lalu untuk logam sengnya dibentuk menjadi tabung silinder yang selain berguna sebagai pembungkus baterai, logam seng ini juga berfungsi sebagai penghantar arus negatif baterai. Agar serbuk karbon aktif, diperlukan tambahan cairan elektrolit. Lalu masukkan batang karbon pada bagian tengah. Selanjutnya, beri lapisan perekat di ujung batang karbon dan bungkus dengan bahan PVC sebagai pengaman serbuk karbon dari kebocoran. Untuk bisa berkontak langsung dengan peralatan elektronik, perlu dipasangkan bagian metal toplet. Baterai itu termasuk jenis sumber arus listrik yang mana? Boleh. Jadi dari pertanyaan itu nanti kita rumuskan jawabannya setelah anak-anak Ibu bekerja menggunakan LKPD. Jadi setelah ini nanti anak-anak Ibu bekerja di kelompok dengan mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini nanti, nih.
wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan sumber arus listrik? Sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik, Bu. Oke, bagus. Benar. Ada yang berbeda jawabannya dengan Kiki? Oke, sudah bagus jawabannya ya. Jadi sumber arus listrik itu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Kelompok 2. Apa saja macam sumber energi listrik yang Ananda ketahui berdasarkan gambar di atas? Jawabannya 1. Sumber listrik Aceh alternatin curen adalah sumber arus listrik yang menghasilkan arus bolak-balik. 2. Sumber arus listrik DC direct curen adalah sumber arus listrik yang menghasilkan arus searah. Ya, bagus. Jadi sumber arus listrik itu ada 2 jenisnya, sumber arus searah dan sumber arus bolak-balik. Sumber arus searah itu arusnya yang searah alirannya. Kalau sumber arus bolak-balik, aliran arusnya itu bolak-balik. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga oleh kelompok 1 kembali. Semua pertanyaan ini apa kira-kira kesimpulan yang bisa Anda simpulkan dari LKPD tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kelompok 1 kembali. Nah ya, Zahwa. Zahwa, Bu. Iya, Zahwa, boleh. Kesimpulan. Sumber 1. Sumber arus listrik adalah benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. 2. Sumber arus listrik dibedakan menjadi 2, yaitu sumber arus AC adalah sumber arus listrik yang menghasilkan arus bolak-balik, misalnya generator dan dinamo sepeda. Contoh yang kedua, sumber arus DC adalah sumber arus listrik yang menghasilkan arus arah, misalnya baterai dan aki, atau juga baterai mini-CD. Kesimpulan ketiga, berdasarkan sifat bahan yang digunakan, elemen dibedakan menjadi 1. Elemen primer adalah elemen yang reaksi kimia di dalamnya tidak dapat diperbaharui lagi, sehingga jika energi listriknya telah habis tidak dapat dimuati lagi atau diisi lagi, atau disebut juga sekali pakai. Contohnya baterai. Yang kedua, elemen sekunder adalah elemen yang reaksi kimia di dalamnya dapat diperbaharui, sehingga jika energi listriknya telah habis dapat diisi ulang atau di-charge. Contohnya akumulator. Oke, sangat lengkap ya, bagus. Kelompok lain ada seperti itu kesimpulannya? Ada? Ada, bagus. Oke, berarti KPD-nya sudah selesai. Kita lanjut dengan kesimpulan dari pelajaran kita seluruhnya. Jadi kan tadi LKPD sudah diisi, itu tadi kesimpulan tentang LKPD-nya. Sekarang kesimpulan dari kegiatan kita pembelajaran seluruhnya. Dari awal tadi, kira-kira berdasarkan pertanyaan yang disampaikan oleh Zahwa tadi, ada tidak terjawab? Apa kesimpulannya? Nih, di sumber arus listrik itu tadi apa? Alat-alat atau benda menghasilkan arus listrik. Ya, benda yang dapat menghasilkan beda potensial antara 2 titik. Apa yang kamu rasakan setelah kita belajar hari ini? Apa nih, Nabila? Bagaimana rasanya pembelajaran kita lewat Zoom ini? Sudah dimengerti, Bu. Setelah ini nanti ada edukasi evaluasi. Jawab soal, Ibu kirim di WA grupnya, link Google Form-nya dijawab di sana nanti ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan kembali ya. Ya, Bu. Cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.